Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara Sambung Rasa. Penggugah jiwa, penyambung rasa. Yang setia menemani pemirsa semua menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki episode 25 yang artinya sudah 25 hari kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini. Tersisa 5 hari lagi kita untuk bisa menyempurnakan bahkan menyelesaikan saum di bulan Ramadan ini. Di episode sebelumnya kita membahas mengenai zakat fitrah dan bagaimana ketentuannya. Seperti biasa telah hadir di hadapan kita Al-Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan memberikan tausiah dan menjawab semua pertanyaan yang nanti menjadi bahasan pada episode kali ini. Untuk pembahasan hari ini, mari kita tanyakan langsung kepada Ustadz. Ustadz, kita semua tahu dan kita semua berharap bahwa Ramadan ini bisa membersihkan, bisa mensucikan kembali diri kita, Ustadz. Apakah ada hal-hal yang harus diwaspadai untuk bisa melaksanakan hal itu, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Betul, harus banyak sisi yang kita perhatikan di samping hal-hal yang secara langsung disebutkan kaitannya. Ya. Tapi sebetulnya ada tujuan-tujuan yang lebih dari itu, dari Ramadan kita. Ada sebuah hadis yang menarik dalam riwayat Ahmad. Disampaikan bahwa suatu saat Rasulullah SAW naik mimbar. Di setiap tingkatan mimbar beliau menyebut amin. 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 Para sahabat tercengang. Kenapa? Karena memang tidak biasa begitu. Yeah. Ini di setiap tingkatan, amin, amin, amin. Jadi tangga pada mimbar itu. Jadi dulu mimbar itu tempat berdiri saja. Gitu. Tempat berdiri ketika berkhutbah. Tidak seperti sekarang, ada tempat megang. Karena itu dulu khutbah pakai tongkat. Karena tidak ada pegangan. Kalau sekarang ada mimbar seperti itu. Kalau dulu tempat berdiri saja. Itu ya yang terjadi. Amin. 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 Para sahabat, apa yang menyebabkan paduka Tuhan melakukan itu? Gitu para sahabat. Setiap tingkatan mimbar menyebut amin. Maka Rasul menjelaskan bahwa datang Jibril begitu kepadaku pada waktu tadi. Di tingkat pertama Jibril berkata begini, rogi ma'an purojulin idza dzukirta indahu falam yusolli alaika. Aku katakan amin. Gitu. Yang dimaksud kalau diterjemahkan, celakalah, rugilah orang yang ketika mendengar namamu tidak membaca salawat. Sebenarnya saya katakan amin. Karena Jibril mengatakan, celaka, rugi, terpuruk orang yang mendengar namamu, Muhammad, kemudian tidak membaca salawat. Gitu. Dia rugi. Kataku, amin. Di tingkat kedua, Jibril berkata lagi, rogi ma'an furrojudin, man adroka abawal kibar, walam yudhilhul jannata. Gitu. Kata Jibril, celaka, terpuruk, rugi orang yang punya kesempatan mengurus ibu dan bapak yang sudah tua, tapi dia tidak masuk surga. Amin, kataku. Jadi di tingkat kedua, Jibril mengatakan, rugi dan terpuruk orang yang punya kesempatan, punya ibu, punya bapak sampai tua, tapi dengan itu dia tidak masuk surga. Ya. Amin. Di yang ketiga, yang berkaitan langsung dengan yang kita bahas, tapi yang tadi kita sampaikan itu pasti ada kaitannya. Di yang ketiga, Jibril berkata, yang Nabi aminkan. Apa kata Jibril?
Rogiman purojulin, celaka, rugi, terpuruk. Siapa? Mandakhola Ramadana, suman salakho, falam yugfar lahu. Orang yang punya kesempatan masuk bulan Ramadan sampai selesai Ramadan, tapi dia tidak mendapat pengampunan. Rugi besar, kata Rasulullah. Kata Jibril. Maka Nabi mengaminkan, amin. Begitu. Jadi di tingkat pertama, orang yang rugi siapa? Mendengar nama Muhammad, tidak menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tingkat kedua, orang yang punya kesempatan ngurus ibu bapak yang sudah tua, tapi dia tidak ke surga. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, tapi sampai selesai Ramadan, dia tidak dapat ampunan. Itulah yang harus kita waspadai. Ada 3 hal. 1, menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam. 2, berbuat baik kepada ibu dan berbakti kepada ibu dan bapak. 3, kegagalan Ramadan. Yang pasti menyebut berurut itu ada kaitannya dengan tujuan Ramadan. Itu sebabnya sejak awal saya sampaikan, Ramadan sangat luas cakupannya. Sebuah latihan yang harus membangun kita jadi orang-orang yang paripurna di dalam melaksanakan Islam kita. Demikian, barangkali ada 3 masalah yang Nabi sampaikan, gambarkan, yang harus diwaspadai, yang di ujungnya Ramadan kita gagal. Pertamanya apa? Tidak baca sholawat, tidak mendoakan Rasul. Kedua, tidak mampu berbakti kepada ibu dan bapak. Di ketiganya, saum yang gagal. Masuk Ramadan, selesai, tidak punya apa-apa, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang harus kita renungi. Karena rangkaian itu pasti ada kaitannya, bukan sesuatu yang parsial, terpisah-pisah. Demikian barangkali itu yang harus kita waspadai, yang digambarkan oleh Rasul. Menyambung pernyataan tadi, Ustaz, yang bersolawat kepada Nabi, bagaimana makna bersolawat kepada Nabi itu, Ustaz? Dan bagaimana cara kita bersolawat kepada Nabi? Ya, ini yang penting barangkali. Ketika kita manai dengan benar, nanti baru ada kaitan dengan Ramadan itu. Bukan seperti saya katakan parsial. Dengan pemahaman yang parsial, jadi urutan itu jadi tidak ramana. Sebabnya pemahaman yang kita butuhkan adalah pemahaman tentang sholawat itu. Gitu. Jadi apa yang dimaksud? Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban apabila mendengar nama Nabi disebut atau kita mengucapkan nama Muhammad harus disambut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara harfiahnya begitu. Setiap mendengar kata Muhammad atau membaca menyebut nama Muhammad, lanjutkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasul menggambarkan, kata beliau, aulan nasi bi manzilatan yauma qiyamah aksarhum sholatan. Yang paling utama, dekat posisi manzilah, kedudukan nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Itu yang ditanyakan tadi. Apa maksudnya? Padahal tadi di hadis yang pertama, ketika mendengar nama Nabi, sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Ketika membaca atau mendengar, baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu. Kemudian Nabi berkata, orang yang paling dekat padaku, posisinya pada hari kiamat, yang paling banyak bersalawat. Jadi bagaimana melakukannya? Itu sebabnya dalam kitab Jauhar Bukhari, ada kitab Jauharul Bukhari, artinya ada 700 hadis riwayat Bukhari yang disarah oleh Imam Al-Qastolani. Nama kitab Jauharul Bukhari. Isinya apa? Ada 700 hadis yang disarah oleh Imam Al-Qastolani. Di pembukaannya beliau menyatakan begini,
Bahwa yang dimaksud orang yang paling banyak sholawat itu adalah orang yang paling mendekati hadis, ahlul hadis. Itu sesuai dengan tadi kan? Apa dan kapan sholawat itu? Ketika mendengar atau membaca nama Muhammad SAW. Maka kata beliau berarti yang sebetulnya yang disebut yang paling banyak membaca salawat itu ahlul hadis. Orang yang banyak membaca hadis. Sesuai lagi dengan sabda Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma arham khulafai. Allahumma arham khulafai. Nabi bersabda, berdoa, ya Allah berilah rahmat khulafai, khulafaku, pengganti-penggantiku, pelanjut-pelanjutku. Ya Allah berilah rahmat pelanjut-pelanjutku. Ya Allah berilah rahmat khulafaku. Pada sahabat aneh. Manil khulafa? Khulafa'ak? Siapa khulafamu itu? Rasul mengatakan, alladzina yarwunal ahadis wa yu'alimunan nas. Khulafa Nabi teh, pengganti Nabi, pelanjut Nabi itu siapa? Orang yang banyak meriwayatkan hadis dan mengajarkannya kepada manusia. Itulah yang dimaksud orang-orang yang banyak mengucapkan sholawat. Artinya apa? Banyak menelusuri hadis-hadis Rasulullah SAW yang dengan itu tentu membaca Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang mendengarnya atau yang membacanya, kalau dalam suatu halaqah umpamanya, semuanya kan ketika yang membaca nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengar ikut juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah sebetulnya orang yang paling banyak membaca sholawat. Apa maksudnya dikaitkan dengan Ramadan? Orang yang memimpin hidup dengan hadis. Ketika ingin melakukan sesuatu, bagaimana Nabi lakukan? Itu yang dimaksud. Kita rasakan sendiri. Kalau kita mau mempelajari sholat, yang dibaca apa? Hadis. Itu. Kita mau saum, awasom, yang kita baca apa? Hadis. Karena ingin saum seperti Rasulullah. Ketika mau nikah, baca juga hadis gitu. Kriteria wanita yang baik, kita baca hadis. Bagaimana perilaku kepada istri? Kita ambil panduan hadis. Itu sebetulnya yang paling banyak membaca sholawat. Sampai makan pun cari hadis. Ya. Betul ya? Kita mau makan. Makan yang betul itu bagaimana? Nah, kita cari hadis. Sampai ada babnya kan? Ada bab makan, bab minum, bab biri wasilah, kita sekurang-kurangnya baca Bulughul Maram. Yeah. Yang di sana adalah petunjuk hidup kita, sampai ke hal yang sekecil apapun. Itu sebabnya kaitannya nanti dengan saum yang berhasil, yang sukses. Kenapa? Karena membaca sholawat yang dimaksud di sana adalah mendoakan Rasulullah SAW setiap kali mendengar atau membaca, dalam artian peneliti hadis. Jangankan saum, bukan aku mah baca hadis kan? Sahurnya bagaimana? Baca hadis. Kemudian tujuan saum apa? Baca hadis juga. Sampai makan yang sekecil-kecilnya pakai sandal, kita baca hadis. Itulah sebetulnya yang dimaksud aula nasi bi manzilatan yaumil qiyamah aksaruhum sholatan. Yang paling dekat padaku posisi pada hari kiamat, orang yang sering paling banyak membaca sholawat. Yang dimaksud apa? Baca sholawat diberi petunjuk di dalam hadis tadi, setiap mendengar namanya, menyebut namanya. Jadi kesimpulannya apa? Yang paling banyak membaca hadis. Lebih konkretnya lagi, orang yang menuntun hidupnya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hal yang terbesar sampai sekecil apapun, makan minum pakai sandal baca hadis. Itulah yang dimaksud oleh Rasul tadi. Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai. Ya Allah beri rahmatlah khulafaku, pelanjutku, yang mereka mengikuti jejak langkahku sampai masalah-masalah yang paling kecil. Itu hakikat banyak membaca sholawat. Dari mana kita menyimpulkan itu? Itulah yang dibuat oleh para sahabat.
Sederhana kan? Para sahabat melakukan itu. Apakah para sahabat pernah membuat sholawat mereka masing-masing? Tidak. Apakah tidak mampu? Pintar para sahabat kalau buat sholawat. Lebih pintar dari kita. Tapi kenapa tidak? Karena bukan itu. Karena bukan itu. Yang dimaksud yang tadi disampaikan. Itulah membanyakan sholawat dalam arti yang sebenarnya. Itu pendapat para ulama yang saya cuplik dari kitab Jawahirul Bukhari. Di sana ada kitab yang menulis 700 hadis riwayat Bukhari, kemudian disarah oleh Imam Qastolani. Di permukaannya menyebut begitu sebagai sandarannya. Jadi ini bukan pendapat saya pribadi, tapi hasil penelitian bahwa itu yang sebetulnya dan masuk akal sehingga bisa bersambung dengan rangkaian hadis tadi. Kalau tidak seperti itu tidak nyambung. Dia parsial terpisah-pisah. Tidak mungkin Rasul menyebutnya bersambung. Kalau parsial justru bersambung karena ada kaitannya. Jadi selamatnya saum kita harus didasari dengan hadis, dengan kedekatan kepada Rasul, keterkaitan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali untuk yang pertama nyebut amin. Rasul menyebut amin ketika naik mimbar. Apa sebabnya? Karena Jibril mengatakan rogi ma'an furojulin idan kita indahu falam yusali adaika. Orang celaka dan rugi ketika mendengar namamu atau menyebut namamu tidak menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali yang bisa kita perbincangkan pada hari ini. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah telah dijawab dengan sangat jelas oleh Ustadz apa yang menjadi pembahasan dan apa yang menjadi pertanyaan pada hari ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dengan kita melakukan sholawat, yaitu salah satu minimal, yaitu dengan menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama Nabi Muhammad ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan. Dan kita termasuk orang yang rugi jika kita terputus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tidak atau jarang melakukan sholawat kepada Nabi. Sekian untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.